Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Islam Articles yang dirahmati Allah. Islam mewajibkan seorang ibu yang baru melahirkan agar menyusui bayinya. Hal ini tidak lain karena betapa besarnya manfaat air susu ibu atau ASI bagi pertumbuhan dan kesehatan seorang bayi. Bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab seorang ibu yang tidak mau menyusui bayinya dengan bentuk azab yang sangat mengerikan di neraka kelak. Nah, teman-teman, seperti apakah bentuk azab bagi seorang ibu yang tidak mau menyusui bayinya ini? Tonton terus video ini sampai akhir ya teman-teman, dan jangan di-skip ya, agar teman-teman bisa memahami hadis Rasulullah SAW tersebut secara utuh, tidak setengah-setengah, sehingga dapat memahaminya dengan benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa air susu ibu atau ASI adalah makanan utama yang dibutuhkan seorang bayi yang baru lahir. Seluruh pakar kesehatan sepakat bahwa tidak ada satupun asupan yang lebih baik untuk seorang bayi selain ASI. Alasannya jelas, karena ASI mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan bayi yang tidak didapat dari makanan manapun. Mulai dari kandungan kolostrum sebagai antibodi yang memberikan imunitas bagi tubuh bayi dari serangan bakteri dan virus di awal kelahirannya, juga mengandung limpahan vitamin, protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai mineral penting lainnya. Namun sayangnya teman-teman, banyak di antara perempuan yang baru melahirkan tidak mau menyusui bayinya. Alasannya sangat menggelikan sekali, yakni takut payudaranya kendor dan tidak kencang lagi. Lucu ya teman-teman. Padahal ini hanya mitos belaka. Karena kalau kita membaca berbagai studi dan penelitian yang dilakukan beberapa pakar kesehatan dunia yang meneliti tentang masalah ini, anggapan ini tidaklah benar. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mary Jane Mainkin, seorang profesor obstetri dan ginekologi klinis dari Yale University yang mempublikasikan penelitiannya pada tahun 2008 dalam Aesthetic Surgery Journal yang menyimpulkan bahwa menyusui bukanlah penyebab payudara mengendur. Karena mengendurnya payudara tetap terjadi seiring bertambahnya usia dan dipercepat oleh pola hidup tidak sehat seperti merokok, obesitas, alkohol, kurang olahraga, dan faktor genetika. Namun sayangnya, banyak ibu-ibu muda yang menganggap bahwa mitos ini adalah fakta teman-teman. Sehingga banyak di antara mereka yang telah melahirkan tidak mau menyusui bayinya, tapi menggantinya dengan susu formula yang notabene adalah susu sapi. Takut kendor katanya. Termasuk ibu-ibu muslimah kita juga ikut-ikutan. Mereka nggak tahu kalau agama mereka melarang perbuatan ini, sampai-sampai diancam dengan azab yang pedih bagi perempuan yang tidak mau menyusui bayinya tanpa alasan yang syar'i. Padahal telah banyak penelitian yang dilakukan oleh dokter dan ahli kesehatan yang menyatakan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi. Sampai-sampai pemerintah kita pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP nomor 33 tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian air susu ibu eksklusif yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan bagi kita umat Islam, penelitian yang dilakukan pakar-pakar kesehatan di zaman sekarang ini tentang pentingnya seorang ibu menyusui langsung bayinya bukanlah hal yang luar biasa yang baru-baru ini saja diketahui teman-teman. Karena sudah sejak 14 abad yang lalu, Islam sudah mengetahui manfaat air susu ibu dan sudah mewajibkan wanita muslimah untuk menyusui bayinya. Bahkan Rasulullah SAW melalui hadisnya mengkhabarkan ancaman Allah kepada seorang ibu yang tidak mau menyusui bayinya dengan azab yang mengerikan. Yang seperti apa bentuk azabnya akan kami jelaskan sebentar lagi, lengkap dengan bunyi dalil hadisnya. Teman-teman pemirsa Islam Articles yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah agar seorang ibu menyusui anaknya terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah. Artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Isi Surat Al-Baqarah ini teman-teman
sudah jelas menandakan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya membahas seputar peribadatan seorang hamba kepada Tuhannya saja, sebagaimana agama-agama lain. Tidak ya teman-teman. Tapi Islam adalah agama yang sempurna rahmatan lil alamin, sampai urusan kesehatan umatnya pun diurus dan diperhatikan, di mana dalam surat tersebut Allah memerintahkan langsung kepada kita umat Islam, terkhusus kepada wanita muslimah agar setiap selesai melahirkan untuk menyusui langsung bayinya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, sehingga si bayi bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat. Tanya Start, bagaimana kalau seorang ibu yang baru melahirkan, tidak bisa menyusui bayinya karena alasan yang syar'i, seperti air susunya tidak keluar, atau dalam keadaan sakit? Apakah kena azab juga di akhirat nanti? Pertanyaan dari Mbak Google Assistant ini sangat bagus sekali. Mengenai seorang ibu yang tidak bisa menyusui karena alasan yang syar'i, tentu ini pengecualian ya Mbak. Tentu ada rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah di sini, karena Islam bukanlah agama yang kaku, yang zolim terhadap hambanya. Bila ini terjadi sebagaimana yang Mbak Google Assistant sampaikan itu, si ibu tentu tidak termasuk sebagai ibu yang tidak mau menyusui bayinya dan diazab sebagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut, karena ada alasan syar'i yang melatar belakanginya. Dan si ibu dibolehkan untuk tidak menyusui bayinya, tapi tetap bukan susu formula jalan keluar pertama yang dipilih. Tapi si ibu tetap mengusahakan dulu untuk mencari orang lain sebagai ibu susuan yang bisa menyusui bayinya tersebut, alias tetap memberikan susu manusia kepada bayinya. Dan dalam mencari orang yang pantas untuk dijadikan ibu susuan tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih perempuan yang sehat dan baik akhlaknya, bukan perempuan bodoh, apalagi yang jelek akhlaknya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustardu'al hamqa'u fa innal labana yusbih, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan wanita bodoh untuk dijadikan ibu susuan, karena sesungguhnya air susunya dapat menyerupai perangai wanita tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 2283. Walaupun hadis ini mursal alias sanadnya terputus teman-teman, karena salah seorang perawinya yang bernama Ziyad As-Sahmi bukanlah seorang sahabi, dan menurut Imam Abu Daud dalam Al-Marasil, dalam sanadnya juga terdapat Hisham bin Ismail Al-Maki yang tidak dikenal. Namun banyak ulama sunnah yang tetap membahas hadis ini dalam kitab-kitabnya. Salah satunya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, di mana pada halaman 28 beliau hafizahullah mengutip pendapat ulama-ulama salaf terdahulu tentang hadis ini. Seperti pendapat Ibnu Qasim, di mana beliau rahimahullah di dalam kitabnya Hasyiah Ar-Raud mengatakan bahwa menyusu memiliki pengaruh pada tabiat yang disusu. Kemudian beliau berkata lagi bahwa Qadhi Iyad menghikayatkan barang siapa menyusu kepada wanita bodoh, niscaya sang anak akan tumbuh dalam keadaan bodoh. Begitu juga barang siapa yang menyusu kepada wanita yang jelek akhlaknya, niscaya ia akan tertular juga akan kejelekan akhlaknya. Dan barang siapa yang menyusu kepada binatang, niscaya ia akan menjadi orang bodoh layaknya binatang. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mughni berpendapat bahwa sesungguhnya menyusu dapat merubah tabiat seorang bayi. Maka bagaimanakah dengan para pemakai susu buatan yang tidak mengetahui sumbernya dan siapa yang membuatnya? Tanya lagi Start, lalu kalau begitu, bagaimana dengan hukum susu buatan atau susu formula ini Start? Apakah tetap boleh digunakan pada bayi? Atau bagaimana statusnya? Baik Mbak, mengenai hukum susu buatan atau susu formula, tentu hukumnya jelas halal karena terbuat dari susu sapi yang halal. Dan status susu formula ini tentu saja boleh diberikan kepada bayi, tapi bukan sebagai susu utama, melainkan sebagai susu penamping saja bila air susu dari si ibu kurang atau sedikit. Dan baru boleh digunakan sebagai susu utama bila si bayi sudah disapih atau saat si bayi sudah berumur di atas 2 tahun. Lalu, apa bentuk azab bagi seorang ibu yang tidak mau menyusui bayinya itu Start? Baik, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang sudah ditunggu-tunggu tentang bentuk azab Allah kepada seorang ibu yang tidak mau menyusui bayinya dengan alasan yang tidak syar'i. Dalam sebuah hadis dari jalan Abu Umamah Al-Baihili radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sebagian peristiwa yang beliau lihat di dalam mimpi tersebut. Dari Abu Umamah Al-Baihili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sewaktu aku sedang tidur, aku didatangi oleh dua orang. Lalu keduanya memegang kedua lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Aku menjawab, sesungguhnya aku tidak mampu naik. Mereka berkata, kami akan menjadikannya mudah untukmu. Lalu aku pun naik. Di saat aku sedang berada di tengah gunung, aku mendengar suara yang keras. Aku bertanya kepada mereka, ini suara apa? Mereka menjawab, ini adalah suara lolongan penghuni neraka. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, aku melihat para wanita yang buah dadanya dilahap tercabik-cabik oleh ular. Aku bertanya, ada apa dengan mereka itu? Mereka menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anak mereka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 1865, Al-Hakim nomor 2788 dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihain, dan Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Mawarid nomor 1509 dan Syekh Mukbil rahimahumullah dalam As-Sahihul Musnad. Demikianlah teman-teman, azab penduduk neraka yang buah dadanya dicabik-cabik oleh ular yang disebabkan karena mereka sewaktu di dunia tidak mau menyusui anak-anak mereka tanpa sebab yang dibenarkan, yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW melalui mimpinya, sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup di dunia ini, terutama bagi kaum muslimah kita, untuk tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa ini. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai ulama dunia yang ahli fikih di abad ini mengomentari tentang hadis ini. Beliau memberi nasihat bahwa dalam hadis ini ada peringatan yang keras dari Rasulullah SAW tentang haramnya perbuatan sebagian ibu-ibu muslimah yang enggan menyusui bayi yang baru dilahirkannya dan memberi susu buatan sebagai gantinya tanpa ada alasan yang syar'i, padahal mereka tidak punya uzur yang diterima untuk tidak memberikannya. Mereka melakukan hal itu hanyalah sekedar untuk menjaga agar buah dada mereka tetap terlihat kencang. Dan sungguh mereka telah bertasyabuh, menyerupai dan mencontoh perbuatan para wanita kafir dan fasik. Semoga kita dan keluarga kita tidak pernah melakukan perbuatan dosa seperti ini ya teman-teman, dan terlindung dari azab neraka, apapun bentuk azabnya. Amin. Jangan lupa tonton juga video kami yang ini ya teman-teman. Dan mohon izin tombol like dan subscribe-nya jangan lupa dipencet juga ya. Agar setiap kami upload video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang menontonnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.